Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparjo. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Pada hari ini, 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas UKM PPG sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Salatiga tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu Nabi Muhammad. Boleh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah. Oke, ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Devika. Mbak Evi tidak masuk. Iya. Tuh, kemarin habis ulang tahun, sekarang tidak masuk. Ya, kita doakan semoga Mbak Ipik segera sehat, dapat sekolah kembali, dapat berkumpul kembali, dapat bermain kembali. Amin Allahumma. Amin. Kalian yang sudah diberikan kesehatan, tolong dijaga kesehatan, disyukuri, alhamdulillah. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, malah kita berdoa dahulu untuk Mas Fadil. Monggo bisa dipimpin doanya. Di situ saya nggak apa-apa. Dok, Ya. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu, salah satunya adalah lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sedikit Pak Parjo mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Masihkah kalian ingat tentang Asmaul Husna? Masih. Kemarin jumlahnya ada berapa? 99. Yang mana Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah, yang jumlahnya ada 99. Alhamdulillah kalau masih ingat. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita masuk ke bab kita yang keempat di kelas 4 ini adalah tentang apa? Materi menyambut usia balik. Adakah yang kalian tahu tentang usia balik itu apa? Balik Dewasa. apa? Dewasa. Dewasa. Bagus. Dewasa seperti apa? Mungkin yang sudah ngaji atau yang kulino ngaji pasti sudah tahu tentang materi usia balik. Apa tadi? Balik adalah artinya dewasa. Oke, akan kita bahas lebih lanjut tentang materi usia menyambut usia balik. Oke, menyambut usia balik. Dan
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menyimak tayangan pembelajaran mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. Yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan tepat. Yang ketiga adalah melalui metode tanya jawab, peserta didik mampu menyampaikan gagasan tentang pembiasaan, sikap bersyukur, taat beribadah, serta mengetahui kewajiban apa saja yang sudah kita lakukan ketika seseorang sudah memasuki usia balik. Tadi yang pertama sudah, apa itu balik? Artinya mungkin ada yang sekilas tahu bahwa itu adalah dewasa. Sekarang yang kedua, apa itu pubertas? Mungkin belum tahu karena ini masuk dalam biologi. Yang ketiga, tanda-tanda apa saja ketika seseorang sudah memasuki usia dewasa? Oke, masih belum ada gambaran. Selanjutnya, betul apa yang tadi dikatakan balik adalah artinya dewasa. Dewasa di sini artinya adalah secara fikih bagi seseorang muslim. Ini namanya balik. Selanjutnya, oke, jika kita memperhatikan sebuah gambar berikut, ada gambar 1 sampai 8, mulai dari kita lahir sampai kita berkaki 3, itu awalnya masih bayi sampai kakek-kakek. Ada nomor 1, 2, 3, fase 4 sampai nomor 8. Kira-kira kita sudah sampai di fase nomor berapa? 4. Oke, mungkin antara fase 4 atau mungkin bisa 5. Kalau SD mungkin fase 4 nih. Kalau 3 itu fase berapa kira-kira? Oh, kecil. Oke, mungkin kelas TK atau PAUD atau mungkin baru kelas 1. Oke, mungkin kita sekarang pada fase di fase di nomor 4 yang sudah memasuki atau menginjak usia dewasa. Yang selanjutnya, tanda-tanda balik. Nah, secara yang pertama adalah tanda-tanda balik secara ilmu fikih atau secara agama. Mungkin yang sudah pernah ngaji atau apa ya, sing kalau mungkin di madrasah diniyah mungkin agak sedikit paham. Yang pertama adalah ikhtilam. Jadi bahasa baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini yang pertama, tanda-tanda yang pertama. Ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, haid bagi seorang perempuan. Di sini dikatakan bagi perempuan berarti hanya terjadi pada seorang perempuan. Laki-laki tidak termasuk. Ya Mas Fadil ya. Jadi tidak ada alasan Mas Fadil, Mas Ijal, Mas Dava dan yang lainnya yang laki-laki kok tidak melaksanakan sholat atau mungkin yang lainnya karena apa? Haid. Alasannya haid bagi seorang laki-laki, jelas terlihat bohongnya. Yang ketiga adalah usia 15 tahun. Tidak usah khawatir kalian. Artinya apa? Ketika sudah memasuki usia 15 tahun, kata Mbak Aksel tanya, "Loh Pak, usia saya sudah 15 tahun, tetapi maaf belum ikhtilam, belum haid." Berarti Mbak Aksel sudah tergolong dewasa, sudah tergolong cagede dewasa. Mas, saya misalnya Mbak Nata, kok usianya baru 10 tahun, tapi kok sudah haid, sama juga sudah dewasa. Jadi usia 15 tahun adalah batasan usia ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan kok belum mimpi basah atau belum haid usia sudah 15 tahun berarti sudah tergolong anak yang sudah dewasa. Selanjutnya, yang kedua adalah secara biologi. Yang pertama adalah bagi seorang laki-laki, yang kedua perempuan. Selanjutnya, bagi laki-laki, wajah yang ditumbuhi jambang itu apa ya? Jenggot, kumis, brengos. Nah, ini rata-rata terjadi pada seorang laki-laki, bahkan bisa dikatakan 90%. Meskipun ada juga perempuan, tapi perempuan kan rata-rata gak ada, atau mungkin ada namanya mungkin tipis saja. Yang kedua adalah tumbuhnya rambut di arah tertentu dan rambut ketiak. 3, badan tampak lebih kekar dan berotot. Jadi yang gede badannya akan lebih tampak kekar dan berotot. Yang keempat tumbuh apa? Di sini. Nah, jakun. Jakun itu
Nah, ini rame kalau kencing, itu bagi seorang laki-laki. Nomor 5, suaranya terdengar lebih berat, lebih gede, lebih gandel, itu yang orang dikatakan dalam bahasa Jawa. Dapat saya ngomongnya kecil mungil, sesuai dewasa akan menjadi besar. Selanjutnya, pergerakan menjadi lebih aktif. Jadi mungkin ketika masih kecil kelas 1, ketika disuruh olahraga sama Bu Etik, mungkin pergerakannya kurang lincah. Tapi sekarang sudah kelas 6, wah Mas Fadil lincahnya bukan main. Nah, main sepak bola, Rono Rene, lincah sekali. Jadi pergerakannya lebih aktif. Nafsu makannya meningkat, makanya lebih banyak. Kalau mungkin dulu kelas 1 Mas Denis hanya 1 piring, sekarang sudah habis berapa piring Mas Denis? Mungkin 2 sampai 3 piring, oke. Bagi perempuan, rata-rata mungkin juga hampir sama, tapi perbentukan fisiknya ini akan berbeda. Sekali lagi, kalian tidak usah takut, karena ini adalah normal. Negaknya ini malah nanti malah tidak normal. Yang pertama adalah bagi seorang perempuan ini khusus makanya kalian tidak usah takut, semua ada solusinya. Yang kedua adalah membesarnya pinggul dan dada. 3, tumbuhnya rambut di area tertentu. Nomor 4, kulit perempuan lebih halus, tampak lebih halus dibandingkan laki-laki. Ini sudah sudah membahasnya, sudah kodratnya, sudah kodratullah, sunatullah. Bila apa? Rata-rata kulit perempuan ini menjadi lebih halus dibandingkan laki-laki. Nomor 5, pertumbuhan badan juga sama, akan lebih cepat dan lebih besar. Nomor 6 juga sama, gerakan akan menjadi lebih aktif. Nomor 7 adalah sama, nafsu makannya meningkat dan makannya juga lebih banyak. Contohnya keluarga kita sudah tahu jadi dulu kita makannya berapa, sekarang berapa, pasti akan ada peningkatan. Sampai di penjelasan Pak Parjo yang tanda-tanda usia balik ini, kira-kira yang udah tanda-tanda usia balik dari baik bagi laki-laki maupun perempuan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada kelompok Mbak Nata, maaf. Pak, kenapa badannya besar tidak termasuk balik ya? Oh iya, kok tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa orang yang badannya besar kok termasuk dalam usia balik? Oke, bagus. Pak Parjo punya sebuah analogi. Yang pertama, ini huruf apa Nana? Huruf apa? Saya tanyanya huruf apa? A. Bagus. Huruf apa ada Mas Denis? A. Huruf apa Mbak sama? A. Bagus. A apa ini? A kecil apa A besar? A kecil. Selanjutnya bawahnya. Ini huruf apa yang bawah? A. A apa? A besar. Yang atas besar, bentuknya besar, tetapi tergolong A kecil, Mbak Nata. Tapi yang bawah A-nya kecil termasuk huruf kapital atau huruf besar. Maksudnya apa Pak Parjo? Lihat ini, meskipun bentuknya besar, ini bentuknya kecil. Kenapa kalian kok tidak bilang ini A besar? Tapi bilangnya adalah A kecil. Kalau ini apa? A kecil. Kenapa? Ini A kecil. Kalau kalian bilangnya A besar, itu udah salah satu analogi bahwa yang bertumbuh besar belum tentu tergolong dewasa. Oke, Pak Parjo akan tunjukkan di realita kehidupan. Tahu kelas 1? Tahu. Yang paling besar namanya siapa? Nova. Kira-kira berat badannya berapa? Kemarin Pak Parjo timbang di rumahnya Pak Parjo itu berat badannya sekitar 38, sekian kilogram, hampir 40 kilogram. Kelas 1 usianya belum genap 7 tahun atau mungkin baru 7 tahun, berat badannya sudah hampir 40 kilogram. Sekarang saya tanya yang paling besar di kelas 6, Mbak Aksel. Berat badannya berapa Mbak Aksel? 22, itu saja masih kurang. Nah, padahal jenjangnya umurnya terlampau jauh. Kelas 1 bobotnya 40 kilo, ini yang kelas 6 bobotnya 22, hampir 2 kali lipat. Kira-kira yang paling dewasa Mbak Aksel atau Mbak Lopa? Nah, Mbak Aksel. Mbak Nata paham ya? Berarti belum tentu yang badannya besar itu tergolong dewasa, belum tentu yang badannya kecil itu belum dewasa. Oke, selanjutnya. Nah,
kewajiban apa saja yang harus kita lakukan setelah memasuki usia balik. Yang pertama adalah sholat. Sholat di sini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah menutup aurat. Tahu ya batasan aurat laki-laki dan perempuan? Tahu. Kalau laki-laki batasan auratnya dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Tetapi meskipun dari pusat sampai lutut, tetap yang atas pakai baju. Bapak coba kasih analogi. Misalnya Mas Denis pergi ke rumahnya Pak Lurah atau dolan dengan Pak Lurah. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Misalnya mau minta surat keterangan misalnya gitu. Tok tok tok. Tapi kok cuma pakai celana pendek mulai dari pusat sampai lutut tertutup. Tapi sing atas tidak pakai baju. Sopan atau tidak? Nah, kurang sopan. Paham ya? Kalau perempuan, auratnya dari mana sampai mana? Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali apa? Telapak tangan dan wajah atau muka, kecuali muka dan telapak tangan. Mulai nek sholat, lainnya rasa ditutupi. Ya, kelihatan tidak apa-apa. Nah, tapi kalau masih kecil, sementara pokoknya yang metu-metu pakai kerudung. Yang kedua adalah pakai rok atau celana di bawah lutut. Bajunya juga jangan terlalu pendek, jangan terlalu ngapret. Itu namanya adalah beberapa batasan aurat. Yang ketiga adalah puasa. Puasa di sini maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Apa sesuai dengan apa yang didhawuhke Kanjeng Nabi. Thalabul ilmi minal muslimin wal muslimat. Itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Harus dicari, mencari ilmu. Kuwi carane memiliki sekolah. Ini adalah juga termasuk mencari ilmu bagus. Yang kelima adalah berbuat baik kepada orang tua. Ingat, ketika masih kecil, masih bayi ditimang disayang nah, kayak orang gede digendong, bahkan disupli, atau bahkan seperti anaknya Pak Parjo itu yang masih kecil. Ketika Pak Parjo sholat, Allahu Akbar, pas sujud, pas rukuk, pas sujud, kadang ditumpahi, kadang sampai diinjak kepalanya Pak Parjo. Nah, ketika masih kecil tidak masalah. Tetapi kalau sudah dewasa, kewajibannya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ojo sampai Mas Ramon Pak Anies sholat Allahu Akbar tumpahi gulune. Nah, tumpahi gere jalan-jalan dari. Nah, itu adalah sudah tidak boleh atau dosa. Dalam artian ketika kita masih kecil kita digendong, dosa masih ditanggung orang tua. Semua masih ditanggung orang tua, tetapi kalau sudah dewasa kita sudah dilepaskan, artinya sudah mulai menanggung dosa sendiri. Makanya ketika sudah besar, tolong berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak. Oh yo, aku gede, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Makanya dalam syairan, bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar toto keben ora ge. Ayo kita uji susunan ini. Nah, lali toh, diingat-ingat lagi. Jadi mulai umur 7 tahun sudah mulai diajar tata cara akhlaknya. Selanjutnya, sudah selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan, kelihatannya agak sedikit hot ini, itu agak sedikit tegang sekali ya. Oke, kita ice break ya. Sebentar, kita tepuk semangat saja. Atau mungkin ada beberapa tepuk nanti coba. Tepuk semangat. Semangat. Masih nggak tepuk semangat lagi? Lupa? Ya wes. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat deh. Oke, kita harus semangat pagi meskipun sudah agak siang, tetap semangat pagi. Selanjutnya, oke, sekarang Pak Parjo punya beberapa masalah. Nah, masalah ini nanti kita pecahkan bersama-sama. Ya, Pak Parjo sudah menyiapkan lembar kerja. Nah, ini nanti dikerjakan per kelompok. Ya, dengan per kelompok dan berurut absen ya. Jadi nanti Pak Parjo minta ini nanti jadi 3 kelompok
antara absen 1 sampai 6 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemarin untuk per kelompoknya mungkin sudah Pak Parjo share di grup WA untuk nomor absen sekian sampai sekian. Silakan menempati kelompok masing-masing 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 3 sudah? Oke, sudah bersama semuanya. Oke, Pak Parjo menjelaskan sebentar. Pak Parjo nanti minta setiap anggota kelompok berpartisipasi. Pokoknya piye carane harus ikut berpendapat. Dalam artian ikut mikir, ojo jaga kancane. Kelompok 1 misalnya mau jaga Mas Ijal tok sing pinter. Lah ngeten iki kan mboten adil. Kelompok 2 mau jaga Mas Adil, dia ketua kelas. Kelompok siapa nih? 3 percamanan loro dikongkon Mas Riki sama Mas Rega, sing misal lainnya cuma ngobrol-ngobrol enggak boleh. Kalau semuanya bekerja sama, berpartisipasi. Oke, saya berikan dulu, nanti kita perhatikan masalah yang ada di depan atau beberapa pernyataan yang ada di depan. Nanti tolong diisi nama kelompoknya. Nanti sesuai janji saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sama nanti diisi anggota kelompoknya masing-masing. Oke, kalau nanti minta pokoknya dikerjakan sing tenanan. Oke, sementara diisi dulu, tidak apa-apa, nama kelompoknya. Diisi nama kelompok dan juga anggotanya. Diisi kelompok 1, nama-namanya tidak apa-apa. Misalnya Denis, teman-teman, gak usah dikasih mas ya. Denis, Evan, Rizal, itu saja, nggak usah nama lengkap, tidak apa-apa. Yang paling atas nomor 1 sebagai ketua kelompoknya. Jadi kelompoknya siapa? Mbak Gita. Ini Mbak Marsha. Yang sini Mbak Safa. Oke. Nomor 1 sebagai ketua kelompoknya. Langsung Rizal, Denis, Evan. Kelompok 2 sudah? Bagus. Kelompok 3 sudah? Oke. Jadi pembagian kelompoknya tidak sama, tidak apa? Oke. Selanjutnya, Pak Parjo punya satu masalah. Pak Parjo punya masalah nih. Masalah yang pertama apa? Masalah yang pertama, setiap orang akan mengalami apa yang disebut dengan balik. Bagaimana kalian menyikapi atau menyambut usia balik tersebut? Yang kedua, bagaimana kalian mencari tahu tentang awal seseorang sudah memasuki usia balik? Yang ketiga, jika di sekolahan ada salah satu dari teman kalian yang sedang haid, berarti perempuan, untuk yang pertama kalinya, karena belum tahu apa yang kalian lakukan ketika melihat hal tersebut. Sampai di sini paham? Oke, kelompok 1, masalah nomor 1, masalah nomor 2, masalah nomor 3, silakan didiskusikan baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Silakan mulai dikerjakan. Oke, silakan didiskusikan. Ya, hasil diskusi kalian nanti dipresentasikan di depan oleh ketua kelas. Oke, bisa dicari di buku-buku atau apa ya? Boleh. Oke, bagus ya. Lanjut, bagi kita. Bagus, Mas Evan mencari informasi di bukunya. Mas Ijal juga sama.
berarti yang aktif malah yang laki-laki ya. Mas Rifki, matanya sakit ya? Ya, hasilnya nanti dipresentasikan di depan dan ditanggapi oleh atau mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Untuk menjawab tanggapan dari kelompok lain tidak harus ketua kelasnya nanti yang menjawab, bisa anggota kelompoknya nanti yang membantu menjawab. Bisa dibagi pekerjaannya yang coba nata ketua kelasnya diborong ini tidak apa-apa. Dikerjakan yang serius dari berbagai masalah yang ada nanti. Untuk kelompok 1 ketua kelasnya bagi kita mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalan dulu. Nama dari masalah jawaban. Perkenalkan, nama saya Anita Putri Wijayanti dari kelompok 1. Masalah setiap orang akan mengalami apa yang disebut dengan baik. Bagaimana kalian menyikapi atau menyebutnya tersebut? Hasil diskusi kami dari masalah kelompok 1. Karena ini adalah hal yang pasti dialami setiap orang, maka akan kami sikapi dengan penuh kesiapan dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, dari kelompok 1. Dari masalah yang pertama ketika menghadapi usia balik dikatakan atau hasil diskusi mereka adalah bahwa akan apa tadi, Mbak? Akan disikapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari apa namanya? Presentasi kelompok 1 ada yang memberikan tanggapan tidak? Silakan dari kelompok 3 diwakili Mbak Sinta. Silakan tanya, Mbak. Contoh tanggung jawab. Oke. Silakan, Mbak. Contoh tanggung jawab seperti apa? Contoh tanggung jawabnya adalah berlatih menjalankan sholat fardu secara rapi. Oke. Contoh namanya adalah menjalankan atau mendirikan sholat fardu secara tertib. Mbak Sinta sudah paham? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalan masalah hasil diskusi. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama anggota kelompok Marsha, Nova, Fiska, Fadil, dan Nova. Hasil diskusi masalah kedua. Tahap awal mungkin kami akan bertanya kepada orang tua kami, dan lebih jauh kami akan belajar lebih jauh, bisa guru agama atau guru mengaji, tentang hal-hal yang berkaitan dengan usia balik. Oke. Kelihatannya cukup jelas dari jawaban Mbak Marsha ya. Ada yang memberi tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada? Jelas? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Kelompok
Silakan perkenalan, masalah, hasil diskusi. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok Safa, Sinta, Safira, Riki, Rega, dan Olip. Hasil diskusi masalah ketiga adalah melakukan hubungan emosional, menawarkan bantuan, menjaga privasi, dan menjaga keamanan. Oke, dari kelompok 3 ini memang agak agak sedikit sulit. Ada yang menanggapi ya dari kelompok 3? Silakan dari Mbak Nova. Dimaksud dengan menjaga privasi. Saya ulang, apa yang dimaksud dari menjaga privasi? Mbak Nova tanya. Silakan dari kelompok 3 yang memberi tanggapan. Harus ketuanya, bisa anggotanya. Oh, Mbak Fira, dibantu Mbak Fira, silakan. Maksud menjaga privasi adalah tidak menyebarluaskan hal tersebut kepada teman lain. Oke, saya jelaskan mungkin maksudnya adalah tidak apa ya? Corong itu tidak menyebarluaskan supaya apa? Supaya temannya yang mengalami hack untuk pertama kali itu tidak merasa malu. Kelompok 2 Mbak Nova paham? Paham. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, hasil diskusi dari kalian menurut saya sudah sangat luar biasa. Pola pikir kalian sudah bagus untuk menanggapi beberapa atau 3 masalah ini. Ketika terjadi kalian harus bagaimana, berarti kalian sudah mulai paham. Terima kasih untuk kerja kalian, kelompok kalian mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bisa dikumpulkan dulu. Nanti akan papan evaluasi berikan penilaian dan oke. Selanjutnya Pak Parjo cuma mau merefleksikan sedikit tentang materi kita. Yang pertama adalah bahwa balik artinya adalah dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda yang berbeda-beda. Tanda-tandanya sudah paham. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara kalian menghadapinya, bagaimana cara kalian ketika sudah usia balik itu harus apa. Coba dari kelompok 1, nah usia balik kita harus apa? Perwakilan apa? Menjaga aurat, bagus. Nomor 2, berpuasa di bulan Ramadan, bagus. Yang ketiga, menjalankan sholat fardu, sudah tadi? Oh belum, menjalankan sholat fardu, bisa menuntut ilmu, hormat kepada orang tua, hormat terhadap guru. Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Selanjutnya adalah terakhir tadi sudah tepuk semangat yang versi yang pertama. Aku pengen ingatkan lagi tepuk semangat yang versi yang kedua. Tapi kita kasih nama supaya tidak sama. Kita kasih nama tepuk dang dingdung. Tepuk dang dingdung. Yo. Ding ding. Pada siang hari ini semoga bermanfaat. Apa yang kita lakukan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terakhir kita tutup dengan bacaan atau membaca surat Al-Asr bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini berkah manfaat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.